Galciplusers di film di sini. Nah, di video ini kita akan bahas Monkey D. Kong, sang angkatan laut legendaris. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu karakter yang masih misterius dengan pangkat yang super tinggi, yaitu Kong. Mungkin di antara kalian juga ada yang lupa ataupun yang tidak tahu, karena karakter Kong ini sebenarnya baru muncul mungkin kurang lebih 2 atau 3 kali di manga. Untuk pembentukan pertamanya, Kong ini terdapat di One Piece Chapter 0, yaitu ketika pembahasan tentang Kenjisi no Shiki. Di situ, Kong terlihat sebagai Fleet Admiral. Jadi jika kita lihat timelinenya, itu pun terjadi 27 tahun yang lalu, karena ketika itu Monkey D. Gap ia menolak untuk menjadi admiral yang dipimpin oleh Fleet Admiral Kong ini. Jadi pada 27 tahun lalu ini Gap mendatangi pertemuan antara Shiki dengan Gold Roger yang disebut sebagai Perang Edward. Dan yang terlihat pun namanya hanya diketahui sebagai Kong saja. Itu sudah 2 kali dan namanya pun tetap sama. Sampai saat ini kita tidak mengetahui identitas asli dari Kong ini. Siapakah sebenarnya dia dan apakah dia mempunyai nama panjang lain? Saya pernah baca teori bahwa Kong ini adalah bapak dari Monkey D. Gap dan namanya juga adalah Monkey D. Kong. Nah, jadi di sini kita akan bahas seberapa benarkah teori tersebut. Apakah teori tersebut cukup masuk akal? Oke. Pertama, diberikan hanya nama saja tanpa kepanjangan seperti itu membuat kita dapat menspekulasikannya dengan cukup bebas. Yang bisa saja dia menjadi bagian keluarga dari Monkey D atau mungkin Will of D untuk marga Monkey. Bagaimanapun, kita mempunyai beberapa perspektif hubungan antara Kong dengan Gap. Tapi hal itu akan kita bahas belakangan. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang siapakah Kong ini. Kita tahu, Kong ini sebelumnya adalah seorang Fleet Admiral di Chapter 0. Lalu terlihat lagi, dia sebagai bagian dari World Government atau pemerintahan. Alias, dia mempunyai pangkat Commander in Chief, itu adalah pangkat yang sangat tinggi. Dan bahkan namanya pun sama dengan pangkat yang dimiliki oleh Sabo. Posisi ini mungkin dapat kita katakan yang tertinggi yang dapat dicapai menurut hierarki dari pemerintahan dunia. Yang berada di atasnya ini hanyalah Gorosei saja. Mungkin jika di pasukan revolusioner, atasnya adalah Supreme Commander, yaitu Dragon ini. Di sini, dia bekerja untuk World Government, dan dia pun mempunyai kekuasaan juga terhadap Angkatan Laut. Karena kita lihat, Sengoku, dia merencanakan untuk pensiun dan berbicaranya kepada Kong ini. Yang berarti dia pun punya wewenang di atas Angkatan Laut juga. Serta pastinya, wewenang terhadap agen Cyberpol, NES Lobby, Impel Down, dan lain-lain pun sudah pasti di genggamannya. Dari situ saja sudah dapat kita pastikan Kong ini adalah seorang legenda yang dapat mencapai posisi itu, di mana awalnya dia adalah bagian dari Angkatan Laut. Dan hingga akhirnya dia naik menjadi bagian dari World Government. Tapi sampai sekarang kita masih belum melihatnya bagaimana Kong ini beraksi. Lalu apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dengan pangkat yang sangat tinggi dari Fleet Admiral hingga dia bisa naik menjadi top pemerintah dunia? Dilihat dari fisiknya saja, yang bukan abal-abal, dengan bekas luka di matanya, dan otot yang luar biasa besar, di usianya yang bahkan menurut saya sudah setua itu. Jadi dapat kita pastikan, Kong ini pasti orang yang sangat-sangat kuat. Lalu, untuk masalah haki, sepertinya tidak perlu dilakukan lagi untuk Kong ini. Dia adalah mantan Fleet Admiral. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Kong ini mungkin hanyalah versi lebih kuat dari Garp saja? Kita tahu sejauh ini semua admiral pasti mempunyai buah iblis. Dimana untuk generasi pertama yaitu generasi Sengoku pun sama seperti itu. Dan selanjutnya untuk generasi Akainu pun sama. Tapi mengingat Gap berkali-kali ditawarkan untuk menjadi seorang admiral, yang kita tahu Gap ini tanpa mempunyai buah iblis dan haki only. Tapi kenapa dia diangkat menjadi seorang admiral? Yang berarti kita tidak perlu mempunyai buah iblis yang hebat untuk menjadi seorang admiral, atau mungkin ada pengecualian untuk sang pahlawan Garp ini. Kita tahu kenapa Garp menolak untuk menjadi seorang admiral. Yaitu alasan Garp tidak ingin menjadi admiral adalah dia tidak ingin dibudaki oleh Tenryubito. Karena Garp sendiri sangat kesal dengan perbuatan dari bangsat-bangsat Tenryubito ini. Nah, walaupun begitu,
dua Fleet Admiral yang mempunyai buah iblis, yang sudah diketahui Akainu dan Sengoku mempunyai buah iblis yang sangat-sangat kuat. Yang saya pernah membahas untuk kekuatan dari Akainu di video ini, dan kekuatan dari Sengoku juga di video ini. Dari itu saja dapat kita asumsikan bahwa Fleet Admiral terdahulunya pun mungkin mempunyai buah iblis. Dan yang paling masuk akal adalah, dan juga mungkin terlihat jelas, kita bisa melihat dari namanya ini. Dia mempunyai nama Kong, dan tampilan fisiknya pun pas menurut saya. Dia mempunyai buah iblis legendaris, yaitu gorila atau mungkin kita sebut sebagai King Kong. Mungkin termasuk mythical atau Ancient Zoan. Mungkin jika saya berasumsi ini kemungkinan Ancient Zoan sih, mengingat teori bahwa kampung halaman King Kong ini yaitu di Skull Island yang dihidupi oleh banyak dinosaurus seperti T-Rex. Lalu, di mana kita juga bisa menyambungkan ide bahwa Oda sangat menyukai Dragon Ball kan? Dan ada juga mode King Kong di sana, yaitu ketika para Saiyan melihat bulan. Walaupun tentu saja dia tidak akan bisa mengeluarkan laser dari mulutnya atau yang lain-lain, tapi setidaknya kekuatannya dan fisiknya pun akan meningkat luar biasa drastis. Ini mungkin sudah seperti aturan tidak tertulis untuk para pengguna Zoan. Serta jika kita melihat turunannya yaitu Sengoku, kita bisa melihat beberapa koneksi seperti Sengoku diambil dari namanya, yaitu periode Sengoku dalam sejarah Jepang. Tapi dari namanya sendiri, dia sangat mirip dengan Goku, di mana Sen Goku dari Dragon Ball, yang terinspirasi dari legenda Sun Wukong atau Sun Gokong lah. Lalu dari nama Wukong terdapat juga kata Kong kan di situ. Jadi bagaimana jika kita juga menspekulasikan bahwa Kong mempunyai buah iblis yang mirip dengan Sun Wukong ini? Dimana kita pun tahu banyak teori tentang Sun Wukong ini sangat erat dengan Luffy kan? Terutama mungkin itu adalah bentuk dari gear 5-nya atau mungkin awak kening dari buah iblisnya. Ini salah satu teori yang cukup populer. Nah, lalu kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Kong ini nama lengkapnya adalah Monkey D. Kong? Kemungkinan cukup ada, walaupun hubungan dengan Garp mungkin menurut saya bukanlah ayah dan anak. Lalu jika kita melihat bahwa Kong ini sepertinya lebih tua dibandingkan dengan Garp, yaitu ketika kita melihatnya di chapter 0. Tapi menurut saya itu lebih ke arah kakak tertua lah jika dibandingkan dengan ayah dari Garp ini. Karena kita tahu untuk usia Garp sendiri saat ini setelah time skip adalah 78 tahun. Lah, jika Kong ini adalah ayahnya, berarti usianya sekarang 90 plus? Saya tidak yakin usia segitu dia masih mempunyai badan yang luar biasa kekar seperti itu. Garp membiarkannya berada di posisi Fleet Admiral yang menjadikannya bekerja lebih banyak dan kehilangan kebebasan. Itu untuk Kong ini. Tapi jika Kong adalah kakaknya, dia pasti mempunyai alasan lain kenapa dia akhirnya meninggalkan posisi Fleet Admiral. Dan dari yang kita lihat dari Kong, dia seseorang yang pasti mempunyai harga diri yang tinggi. Dan dia pun pasti percaya dengan keadilan. Yang menurut saya cukup mirip dengan Garp ini. Namun bedanya, Garp lebih terlihat santai. Karena dia benar-benar tidak suka diatur dan lebih suka untuk berbuat bebas. Jadi jika kita main ilmu S3 cocok logi, hampir semua dari keluarga Monkey ini mempunyai sesuatu luka di mata kirinya. Seperti Luffy yang sudah jelas. Lalu Garp pun dia mempunyai bekas luka di mata kiri. Dan Dragon dia mempunyai tato juga yang sangat identik di mata kirinya. Dan jika kita melihat Kong, dia pun sama. Mencurigakan nih. Lalu jika kita lihat apa hubungannya dengan Garp. Tapi jika kita melihat hubungan Garp dengan Dragon ini, menurut saya tidak ada kemiripan dari segi wajah sama sekali. Tapi untuk Garp ini menurut saya sangat mirip dengan Luffy dibandingkan dengan anaknya Dragon. Karena kita pernah melihat bagaimana Garp ketika dia masih kecil dan ketika dia masih remaja. Itu benar-benar mirip sekali dengan Luffy. Lalu jika kita melihat Kong, menurut saya dia malah terlihat lebih mirip dengan Dragon. Di mana warna kulitnya yang cukup mirip, yaitu kulit-kulit yang cukup terbakar lah yang warna coklat seperti itu. Lalu hidungnya pun dapat kita lihat sangat mirip sekali antara Kong dengan Dragon ini. Jadi jika saya kembali berspekulasi dengan ilmu cocok logi, Kong ini lebih ke arah kakek dari Monkey D. Dragon, yang berarti dari ibunya yang bukan Garp ini. Wah, sepertinya jadi cukup complicated sepertinya ya. Jadi seperti film-film di sinetron, ayahmu bukanlah istri ayahku. Waduh. Nah, jadi menurut saya begitulah teori cocok logi untuk Monkey D. Kong ini. Dan bahwa kemungkinan besar Kong ini pasti mempunyai buah iblis yang sangat gila, mungkin seperti King Kong. Dan kemungkinannya dia ada hubungan dengan Garp sebagai sesama dari Will of D dengan marga Monkey.
Dan semoga saja kita bisa melihat seberapa kuat Kong ini di arc terakhir kelak. Semoga dia dapat bertarung dan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Karena menurut saya sangat sia-sia dia mempunyai tubuh sejadi itu jika tidak digunakan oleh Oda untuk perang di akhir. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah tentang Kong ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.